Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun teman-teman berada semua. Sekarang kita sudah berada di Lampung ya teman-teman, di kota Bandar Lampung. Nah, ini aku nginep di Hotel Kiryat M2. Jadi kemarin itu kalau tidak salah dapat harga di Agoda sekitar 240 sampai 260 ribuan kalau nggak salah per malam ya. Ini kamarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya mohon maaf ini agak sedikit berantakan. Jadi kita tidur di ruangan yang smoking, yang bisa untuk ngerokok. Tapi kebetulan aku nggak ngerokok, cuman memang untuk yang non smoking ada satu, tersedia satu. Jadi ya yang perempuan-perempuannya di ruangan non smoking, kita yang laki-laki di ruang smoking. Kita tidur dapat kamar yang double bed, tapi bukan yang double bed yang disatuin, yang pisah bed gitu. Jadi satu-satu, dan ada rak juga untuk naruh barang ya teman-teman. Hari ini planningnya kita akan ke Pulau Wayang. Kita sudah koordinasi sama vendornya, jadi kita harus sudah tiba di sana 8.30 teman-teman. Oke, kita bersiap-siap dulu untuk berangkat. Sekarang itu teman-teman cuacanya nggak terlalu panas banget, mataharinya bersinar dengan terang ya, tapi nggak yang bikin kulit kita terasa kebakar gitu, nggak. Mungkin karena masih pagi ya, karena kan sekarang itu baru jam 7.43, jadi masih enak banget udaranya, suasananya, hawanya itu, anginnya itu sepoi-sepoi ya, masih enak sekali. Ini sangat berbeda kalau di Bekasi. Ini jam 7 ini, kalau di Bekasi udah menggigit itu mataharinya. Kayaknya mulai menggigit di sini jam-jam 9, jam 10 kayaknya udah mulai agak menggigit. Di sini juga masyarakatnya cukup ramai ya, tapi nggak yang sampai bikin macet parah gitu, nggak. Adalah sekitar kalau satu jalur tuh, yang jalur kita ini mungkin dalam radius sekitar 50 meter tuh 1, 2, 3, 4 ya, sampai 5 motor lah gitu. Kalau yang jalur sebelah kanan nih ya sama lah, 1, 2, ada mobil 1 nih, terus ada lagi nih 3 ya sama, jadi nggak terlalu rame, masih nyaman, enak kalau untuk riding di sini pagi-pagi. Jadi kalau teman-teman yang mau riding di daerah-daerah Bandar Lampung ini enak gitu. Ini bisa dibilang kan trip atau jalan menuju ke Dermaga Ketapangnya teman-teman gitu. Kita dari tadi jalan kurang lebih jarak 20 kilometeran lebih, itu udaranya enak, dingin, sejuk. Mataharinya juga nggak yang ngegigit banget gitu ya. Cuman di sini kalau malam ini kayaknya bakal gelap. Untuk pengendara motor yang belum terbiasa dengan situasi daerah di sini kayaknya cukup menantang teman-teman. Jalannya ya ada beberapa yang agak rusak, ada, tapi nggak yang parah-parah banget, nggak yang kayak kemarin kita dari Waikambas mau ke Bandar Lampung tuh, nggak yang kayak gitu ya. Di sini ya jalannya adalah sedikit berlobang, tapi nggak yang sampai kita melambat banget, itu enggak. Kecepatan rata-rata ya 40, 50 di sini nyantai, enggak yang ngebut banget, enggak. Enak lah pokoknya riding di sini teman-teman. Wow. Wow. Oh. Bagus teman-teman guys. Wow. Bagus ya. Aduh, aroma laut. Sudah tercium aroma laut guys, laut lagi. Ini baru di dermaganya dermaga ya. Jadi dermaganya ini ya memang seperti dermaga pada umumnya ya, ada kapal, terus ada apa sih kayak jembatan-jembatan dermaganya itu ya. Cuman yang enaknya view-nya itu kerennya situ gunung ya Mas ya, langsung gunung, langsung bukit-bukit. Kita kayaknya bakal ke sana ya kayaknya Mas ya. Ke arah sana teman-teman. Dan kita 10 atau 15 menit lagi akan berangkat teman-teman.
Di trip kali ini kami akan menuju Pulau Wayang terlebih dahulu dengan menggunakan speedboat, di mana kami ikut trip yang disediakan oleh Kuparibu Travel. Dan sebagai informasi juga, untuk trip Pulau Wayang ini menggunakan jasa dari Kuparibu Travel dengan biaya paket 2,5 juta rupiah untuk paket trip ke Pulau Wayang, Teluk Hantu, Pulau Pahawang, main-main snorkeling, dan kemudian ke Pulau Kelagian. Paket ini juga udah termasuk dokumentasi dengan drone dari Abang Oji selaku tour guide kita. Kemudian nantinya kami akan dapat makan siang, dan juga untuk trip ini bisa ajak maksimal hingga 5 orang. Perjalanan dari Dermaga Ketapang ke Pulau Wayang memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam, yang dimana di sepanjang perjalanan ini kami disuguhkan dengan pemandangan pulau-pulau di Lampung ini. Selama perjalanan ombaknya juga cukup keras, jadi ini bisa bikin mual. Sangat disarankan selama perjalanan ini bawa obat mual dan juga sunscreen. Jadi teman-teman, memang di Pulau Wayang ini tebing-tebingnya ini memang jadi spot foto yang bagus ya. Tapi kita nggak bisa turun kalau di sini. Kita cuma bisa muter beberapa kali. Nanti difotoin sama masnya. Dan perjalanannya lumayan panjang, hampir 1 jam kita jalan. Jadi Pulau Wayang ini tempat yang cukup eksotis teman-teman. Ya kalau teman-teman yang mau mampir ke sini bisa kontak abangnya ya, Kuparibu Travel. Kalau mereka ini semua destinasi setelah ini sama semua, beda mas? Sama aja. Oh sama ya. Jadi walaupun beda vendor, habis dari sini tetap kemana lagi? Pulau apa? Teluk Hantu. Sama ya, semua Teluk Hantu ya. Teluk Hantu ini muter dia lagi mas? Balik lagi kita. Oh balik lagi ya? Kita yang jauh dulu. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau mampir ke Pulau Wayang ini, untuk harga trip paketnya itu kurang lebih sekitar 2,5 juta ya. Setelah dari Pulau Wayang, sekarang kita sudah ada di Teluk Hantu. Jadi trip Pulau Wayang ini sudah ada sejak tahun 2013 ya. Cuman memang baru viral-viralnya di tahun 2024, kayaknya akibat ulah dari TikTok, makanya dia jadi viral. Trip kita tadi dari Pulau Wayang, cuman di Pulau Wayang aku agak mual, jadi nggak bisa berbuat banyak, tambah lagi ngantuk. Sekarang di Teluk Hantu teman-teman. Bagus, pantainya biru. Ternyata hari ini cukup ramai ya. Banyak wisatawan yang berdatangan. Mungkin ada sekitar ya 20-30 orang lah di sini. Lumayan ramai. Banyak kapal juga. Hotelnya keren. Hotelnya keren, ya. Keren, murah. View-nya keren, Mas Dino Iya. tidur tadi pagi ya. Mantap. Iya, di pagi-pagi keren banget view di lantai. Di lantai 3-nya keren loh mas. Tidur. Tidur dia. Alarmnya udah nyala berapa kali? Nggak bangun ya. Perjalanan kita dari kemarin itu sangat menyenangkan. Kita dari Pelabuhan Bakau langsung ke Waikambas. Terus kita nginep di hotel M2 Kiryat, itu lantai 3-nya pemandangannya bagus banget teman-teman. Sekarang kita disajikan lagi sama pemandangan Teluk Hantu. Kenapa dibilang hantu? Oh ya, karena ada kuburan di belakang, dekat kuburan. Jadi ya cukup ngeri. Oke, kita minum dulu nih, ada es kelapa teman-teman. Yang mau minum es kelapa silahkan dinikmati sebelum kita lanjut makan siang ya.
Setibanya di Pulau Pahawang, kami pun langsung menuju saung yang sudah disiapkan untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh Kuparibu Travel. Di mana di Pulau Pahawang ini kami mampir hanya untuk makan siang dan tidak sempat untuk mutar-mutar karena keterbatasan waktu. Jadi yang kami ketahui kalau Pulau Pahawang itu ternyata putus daratan dengan Pulau Sumatera. Jadi satu-satunya akses ke Pulau Pahawang ini ya memang menggunakan speedboat atau kapal-kapal kecil. Sekarang kita udah ganti baju teman-teman dan sekarang kita sudah bersiap untuk sea walking ya atau sea walker. Kita mau berendam dulu. Nih AA-nya sedang persiapan untuk kita ke sea walker ya. Sea walker. Halo, nyanyi nanti kita. Perjalanan dari Pulau Pahawang menuju spot sea walkernya kurang lebih 5 menit ya. Kata abangnya 5 menit. Nah itu abangnya tuh. Sekarang perjalanan kita menuju spot sea walker ya teman-teman. Jadi di belakang kita itu Pulau Pahawang, tempat kita makan tadi. Dan ternyata Pulau Pahawang ini putus daratan ya. Jadi mereka tidak nyambung ke Pulau Sumatera. Mereka terpisah sendiri. Dan spot sea walker ini beda paket dengan yang disediakan oleh Kuparibu Travel. Jadi kalau mau masuk ke sea walker ini dikenakan biaya sebesar Rp160.000 per orang dengan durasi kurang lebih sekitar 15 menitan. Di mana kami akan masuk ke dalam dasar laut dengan kedalaman kurang lebih 3 sampai dengan 4 meteran yang di bawah sana ada banyak banget ikan-ikan Nemo yang dibudidayakan. Gimana jadi hari ini? Happy banget. Puas. Bagaimana Mas Dino? Wah, keren banget pemandangan di bawah tuh, bagus ya. Serasa jadi Aquaman ya Mas. Iya. Keren mana? Keren gimana Butet? Keren. Besok pulang lagi ya. Asli keren guys di bawah tadi. Rasanya kayak ada pedenging yang gitu ya. Kayak udah dikasih tahu tadi Ya, arahannya. sangat rekomendasi ya teman-teman ya ke bawah Sea Walker 160.000 ya, per Semangat, orang. keren. Sangat memuaskan kan. Kalau di Bali berapa kayak gitu? Gila ya. Lebih kayaknya ya. Kalau di Bali kayaknya bisa lebih tuh guys. Asli guys. Oke, sekarang kita mau snorkeling, kita lanjut lagi ya teman-teman. Setelah dari Sea Walker yang rasa-rasanya kayak masuk dan keluar dari dunia lain, kami lanjut untuk snorkeling di mana kita dikasih waktu sepuasnya untuk snorkeling sampai kaki kram. Tapi sayangnya aku dan istri gak bisa berenang, jadinya yang paling menikmati snorkeling di sini adalah Mas Dino dan si Butet. Nah, kali ini teman-teman kita mau snorkeling, kita akan berenang lagi teman-teman. Ternyata setiap wisata yang ada di sini atau wahana yang ada di sini tuh dia kayak punya pulau atau alat rakitan sendiri ya Mas ya. Ini kayak apa sih namanya, kayak rumah rakitannya gitu. Ini goyang sih. Oh, jadi kalau snorkeling kita bebas ya? Berapa jam? Iya, bebas. Fleksibel Sampai muntah aja. Iya. Bisa lama nih kayaknya nih. Dalam berapa meter? Ternyata dalam guys, bahaya. Di sini adalah tempat di mana kami bebas berenang sepuasnya menikmati keindahan bawah laut dengan rentang kedalaman kurang lebih 3 sampai dengan 5 meteran. Aku kasihin kameranya ke Mas Dino biar dia bisa bebas merekam kehidupan di bawah laut ini yang tentunya banyak banget terumbu karang yang bisa dinikmati dan diamati keindahannya di sini. Setelah puas berenang dan menikmati keindahan bawah laut, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju destinasi terakhir, yaitu Pulau Kelagian,
yang tempatnya masih asik banget buat berenang dan juga bersantai. Kita sekarang lagi di Pulau Kelagian kecil. Sekarang kondisinya gerimis-gerimis ya. Ini kayaknya bakal hujan terus ini teman-teman. Dan juga dari yang aku ketahui kalau Pulau Kelagian itu terbagi menjadi 2 pulau. Ada Pulau Kelagian kecil yang kita singgahi saat ini dan Pulau Kelagian besar yang katanya menjadi tempat berlatihnya tentara. Di mana Pulau Kelagian besar itu tidak ada penghuninya. Kami juga di sini mencoba bermain jet ski dengan biaya sewa kurang lebih 750.000 yang bisa dinikmati dengan durasi kurang lebih sekitar 15 menitan. Di mana jet ski yang kita pakai di sini mereknya Sea-Doo GTI dengan kapasitas mesin 1630 cc yang mampu memuntahkan tenaga hingga 130 horsepower. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam dimanapun teman-teman berada semua. Kita sekarang sudah mau pulang ya ke arah Bekasi teman-teman. Ya, Mas Dino ya. Udah siap berangkat Mas Dino? Siap. Ayo kita berangkat ya. Kita gas. Para tim-tim kita nih sudah pada mau berangkat. Ada Mas Dino, ada ini siapa? Butet. Ini istri saya nih. Kita sekarang mau berangkat. Kita mau ke atas sana ya. Rencana mau makan durian dulu, tapi nggak tahu nih apakah kita mau sarapan dulu atau langsung makan durian. Kayaknya sih kita bakal sarapan dulu baru makan durian. Sekarang kita cus dulu teman-teman, kita dari Kiryat M2 Hotel Bandar Lampung. Oke teman-teman, sekarang sudah sekitaran jam 11.22 kita keluar dari hotel. Ini kita mau cari sarapan dulu. Kebetulan yang di belakang ini udah mulai agak lapar. Nih kita nih kayaknya di Bandar Lampung nih, dari Kiryat M2 Hotel kita ke kiri ke atas cari tempat makan dulu sih sebenarnya nih teman-teman. Kami memutuskan untuk makan dulu di rumah makan Padang yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Lampung, dan juga berencana untuk cari durian. Namun karena hari sudah cukup siang, maka kami memutuskan untuk langsung gas menuju Kali Anda terlebih dahulu dengan harapan bisa ketemu pedagang durian di pinggir jalan. Rencananya juga kami ingin mampir di pantai yang ada di Kali Anda terlebih dahulu dengan harapan bisa lihat sunset sebelum pulang ke Bekasi. Kita sudah selesai di kota Bandar Lampung. Saat ini kita perjalanan menuju pulang, menuju arah Bekasi. Kita akan lewat daerah Kalianda ya. Jadi rute kita ke Lampung Selatan dulu teman-teman. Cus, kita berangkat. Melanjutkan perjalanan pulang untuk menempuh jarak kurang lebih sekitar 96 kilometeran menuju Pelabuhan Bakauheni, kami masih melintasi wilayah Bandar Lampung yang ramai dan padat dengan cuaca yang bisa dibilang cukup mendung serta ada indikasi akan hujan. Tapi untungnya ketika kami melintasi Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, hujan di sini udah mulai reda, jadi kami cuma kena remah-remahan hujannya saja. Kami juga berharap di sepanjang jalan ini semoga ada pedagang yang jual durian. Ini kalau keluar dari kota Bandar Lampung ini yang agak ngeri ini kayak gini nih guys, banyak truk-truk gini. Dan mereka cenderung jalannya cukup lambat ya, jadi bikin agak-agak ngeri gitu. Apalagi kondisi jalan hujan licin kayak gini nih, ini yang agak berbahaya. Ini kita emang sudah masuk jalan lintas ya, bisa dibilang ya lintas barat mungkin ya. Dari Lampung. Nih, jadi ini membeli durian 180 4. Ya udah terserah. Dikasih buka, dikasih jalan ya. Nah, kasih jalan. Ini kita lagi cari durian nih. Manis. Gimana Mas Dino, kita perjalanan hari ini menjelang pulang? Hari ini wah makin seru nih perjalanan. Makin seru ya. Jalanan basah, jadi ya kita harus hati-hati. Betul. Dan perjalanan kita untuk ke pelabuhan sih masih sekitar 70 kilo lagi paling. 70 kilo lagi. Itu estimasi ya. Aku nggak tahu kalau angka realnya berapa. Kita rencana nih mau cari tempat pantai dulu.
Jadi kita rencananya ini guys, habis beli duren kita mau ke pantai dulu, mau cari spot enak lah untuk makan duren di pinggir pantai, kan asik tuh kan sambil lihat desiran laut gitu. Saat ini kita sedang diguyur sedikit gerimis dan rintik-rintik air hujan, jadi kita langsung gaspol dulu aja menuju pantai di Kalianda ya. Estimasi perjalanan 28 km lagi. Perjalanan kita enak banget ya. Tadi hujan, sekarang di sini nggak hujan. Ini mungkin bisa dibilang masuk Kabupaten Lampung Selatan ya. Tipikal jalanan Lampung tuh kayak gini lah teman-teman. Jalannya halus, rata gitu kan. Terus kendaraan juga nggak banyak banget yang lewat. Jadi ya enak gitu kita lewat sini. Adem gitu, plong gitu, nggak stres. Tapi nanti ketika kita masuk Pulau Jawa, langsung tuh rame lagi, padat lagi tuh teman-teman semua. Kalau di sini mah enak, jalanannya halus, nggak banyak kendaraan. Memang jalan lintas Sumatera ini tiada duanya ya. Di sini aku bisa stabil memacu kecepatan motorku tanpa hambatan yang parah banget. Tentunya ini membuat kami jadi lebih cepat untuk sampai ke tujuan selanjutnya. Nih nama daerahnya Sidomulyo nih. Kita sudah berada di Kecamatan Sidomulyo teman-teman. Hampir bentar lagi kita mau sampai di pantainya di daerah Kalianda. Ya mudah-mudahan kita bisa nikmatin suasananya tanpa harus hujan-hujanan. Dan tidak terasa perjalanan kami menuju pantai di Kalianda ini sudah mau sampai. Dengan sisa jarak kurang lebih sekitar 7 kilometeran lagi. Tapi di sini sepertinya kami salah jalur karena trek atau jalan yang kami lalui ini bukan aspal yang halus dan mulus ya. Jadi jalannya itu masih bebatuan yang tentunya membuat kami perlu ekstra hati-hati agar motor tidak terpleset atau ambruk. Ini jalanannya off-road ini guys, lumayan bebatu ini. Asli teman-teman yang mau coba lewat sini mungkin harus ekstra hati-hati dikit ya. Tuh guys, ini kalau bisa dilihat teman-teman semua banyak kebun karet, kebun ini kiri ini karet nih itu lagi di panen karetnya tuh yang mana yang oren? itu tuh yang ada kayak baskom itu tuh. Mana karet? Ya itu nanti kan dia kan ada getahnya itu yang jadi karet dia. Sebelum tiba di pantai yang ada di daerah Kalianda ini, kami melalui rute dengan banyak pepohonan yang sepertinya pohon karet serta banyaknya pohon kelapa sawit di sepanjang rute ini. Sepertinya kalau malam-malam lewat sini pasti akan gelap banget. Nih sudah mau sampai nih guys kita, 17 menit lagi tuh tulisannya tuh Pantai Marina. Wow. Wisata alam Pantai Marina. Jadi ini jalan menuju Pantai Marina. Nah kita sekarang mau ke arah Pantai Marina teman-teman. Ini di daerah Kalianda. Bisa curious kak? Liburan kita kali ini sukses mas, sukses liburan kita. Di sana kayak Bali ya, view-viewnya kayak Bali. Terus ini karang-karangnya udah mirip kayak di Belitung. Mas Dino pernah ke Belitung mas? Pernah. Mirip kayak gini ya karangnya ya. Kalau di Belitung kan karang lebih. Berarti mini Belitung ini. Ya kalau kata Mas Dino karang-karangnya mirip di Belitung ya mas ya. Jadi katanya ini mini Belitung. Kita makan durian, pinggirnya pantai. Wow, cakep banget. Kita comot satu dulu guys, creamy ya. Aduh, durian pinggir pantai guys. Manis. Cakep. The best. Oh, nikmat banget ya Mas Rey. Wow, ya.
Ternyata di Pantai Marina Beach ini dia tuh konsepnya kayak di apa itu ya namanya, Yunani atau Spanyol ya, agak-agak mirip gitu. Konsepnya dia kayak di Italia atau di Spanyol ya teman-teman ya. Harga masuk tiketnya 40.000 ya per orang. Jadi kalau misalkan 2 orang dia total 80.000 sama motor masuk 5.000. Tapi kalau misalkan sewa saungnya atau gazebo-nya di sana itu kurang lebih bayar 100.000 weekend. Karena ini weekend, kalau hari normal biasa 50.000. Dan ini bagus banget, cuman kayaknya kita nggak akan dapat sunset karena cuacanya mendung gini ya. Pantai Marina ini memiliki nuansa yang memang mirip banget kayak di Bali. Pantainya bersih dan pasirnya putih. Cocok banget buat yang mau berwisata dengan keluarga dan teman-teman kalian di sini. Namun karena cuaca sore ini agak-agak mendung, jadinya kami tidak bisa lihat sunset. Juga di Pantai Marina ini aku sarankan datang ke sini itu sekitar jam 3 sore ke atas agar cuacanya nggak terlalu panas banget. Ternyata juga di Pantai Marina ini ada gua juga loh guys, tuh. Kebetulan ada yang lagi prewed ya. Ini ada gua loh. Kayak ini ya, kayak rumah hobbit ya. Tapi nggak kelihatan ya dari sini ya. Kecil gitu pintunya, kayak rumah hobbit. Ada tulisannya ya, Goa Kehidupan. Wih, ngeri banget ini. Iseng ya mas ya. Iseng juga loh. Gelap banget mas dalamnya mas. Ngeri. Ngeri guys, asli loh. Tapi dia bagus buat pintu-pintunya kayak rumah ini ya, hobbit ya mas ya. Iya, mungkin masih dalam proses pengerjaan. Biasanya mungkin kayaknya sih dalamnya itu masih dalam tahap eksplorasi ya. Tuh ini teman-teman bisa lihat bentukan batunya ini kayaknya emang bener alami kayaknya mas ya. Kayaknya alami ini, bukan buatan. Strukturnya kayaknya kokoh ini. Cukup iseng naik ke atas aja deh, ngeri. Oke teman-teman semua, sekarang sudah sekitar jam 6 lewat. Kita mau berangkat lagi ke Pelabuhan Bakahuni. Estimasi waktu 1 jam ya. Dan sekarang di sini sangat-sangat gelap sekali teman-teman. Tapi bagus ya, view-nya cukup syahdu di sini. Habis dari sini kita langsung berangkat lagi ke Pelabuhan Bakahuni. Estimasi waktu kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam lah. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada kendala. Ya, kita langsung berangkat malam ini teman-teman ke Pelabuhan Bakahuni untuk menuju Pulau Jawa. Nanjak ini guys, dari Pantai Marina ini nanjak banget ya guys. Ini ngerinya kita jumping aja ini. Tuh Pantai Marina, wow. Dari atas ini enak nih guys kalau mau foto guys. Lepas dari Pantai Marina yang dimana kami sangat puas menikmati keindahan Pantai Marina hingga lupa waktu, kami pun melanjutkan kembali perjalanan untuk menuju Pulau Jawa yang dimana perjalanan yang kami lalui di Pulau Sumatera ini malam hari untuk menuju ke Pelabuhan Bakahuni terlebih dahulu. Dan ternyata sesuai dugaanku, kalau melintasi jalur menuju Jalan Lintas Sumatera di daerah Merak Belantung Kalianda ini ternyata cukup gelap ya. Estimasi perjalanan 45 km lagi teman-teman. Dan saat ini cukup gelap banget ya di daerah sini. Di sini sangat gelap sekali ya. Memang kita harus hati-hati sih. Dan inilah teman-teman semua, daerah Kalianda. Di sini sangat sepi sekali dan tidak ada aktivitas yang terlalu berlebihan gitu. Oke teman-teman, ini sudah mulai masuk jalan lintas dan saatnya kita gaspol teman-teman. Akhirnya setelah melalui rute yang bisa dibilang cukup gelap dan sepi, kami pun tiba juga di Jalan Lintas Sumatera, di mana ternyata pada jam setengah 7 malam ini cukup banyak pengendara yang melalui Jalan Lintas Sumatera ini. Aku sempat berpikir kalau rute lintas Sumatera di Lampung Selatan ini akan sepi. Ternyata cukup ramai juga ya. Dan berkendara kurang lebih sekitar 15 kilometeran, kami memutuskan untuk mampir membeli oleh-oleh di Kecamatan Penengahan ini. Kita sekarang sudah mulai
mendekati arah-arah Bakauheni. Jadi perjalanan tadi sudah sekitar ya setengah jam lah dari pantai Marina tadi ya. Tadi kan kita sudah belanja ya di pinggir jalan tadi, belanja oleh-oleh sedikit. Nah ini kita sudah sedikit lagi mau sampai pelabuhan Bakauheni. Estimasinya 22 menit lagi, 9,7 km teman-teman. Ya sudah dekat lagi. Jadi kita sudah mau meninggalkan kembali Pulau Sumatera. Sebelumnya kan 2023, sekarang 2025 ninggalin lagi Pulau Sumatera. Aduh, sedih. Kadang mikir tuh kapan lagi bisa balik ke sini ya. Dulu 2023 mikir kapan bisa balik lagi ke sini, ternyata balik laginya 2025. Nah, sekarang 2025 mikir lagi kapan lagi bisa balik lagi ke sini. Ya, kita tidak tahu lah. Semoga cepat atau lambat kita bisa kembali lagi ke sini, teman-teman. Dan ini kita pokoknya tinggal lurus saja terus ikutin jalan lintas ini. Kita akan berlabuh di pelabuhan Bakauheni.